Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang analisis diferensial bagian kedua. Di mana di sini analisis diferensialnya kita akan mencari, ya, ada 3 pokok yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama biaya minimum, lalu topik tentang pendapatan maksimum, dan yang ketiga adalah laba maksimum. Nah, di sini biaya minimum itu biaya, berarti total cost. Ya, kalau kita mau mendapatkan biaya minimum, kita ada 2 step. Yang pertama, kita harus cari turunan dari TC atau istilah nama lainnya MC harus sama dengan 0. Dan yang kedua, turunan kedua TC lebih besar 0. Oke. Berikutnya adalah kita menuju ke pendapatan maksimum, di mana pendapatan maksimum itu adalah dituliskan pendapatan. Pendapatan itu adalah TR atau revenue, di mana juga ada 2 tahap. Yang pertama, kita mencari dulu pendapatan itu berarti total revenue turunan pertama sama dengan 0 atau ya nama lainnya MR. Ya. Lalu yang kedua adalah mencari turunan revenue kedua harus kurang dari 0. Dan format yang ketiga yaitu kita mencari laba maksimum. Laba maksimum tahap pertama dicari dengan cara P sama dengan TR dikurang TC, ya, atau total revenue dikurang total cost. Yaitu rumus umumnya dulu, lalu tahap pertama di mana P aksen sama dengan 0, dan yang kedua adalah P double aksen harus kurang dari 0. Itu dulu yang kalian harus pahami, teman-teman. Ya, jadi kok biaya itu turunan keduanya harus lebih besar dari 0, kalau pendapatan dan laba itu turunan keduanya harus kurang dari 0. Oke. Nah, oke, berikutnya di tahap soal kita akan masuk ke langsung ke soal laba maksimum, ya, di mana saya memiliki soal, ya, seperti ini, ya, pada saat harga $400 per unit, barang yang diminta 60 unit. Namun ketika harga naik $10, maka barang yang diminta turun 5 unit. Ya, tentukan kuantitas agar didapatkan laba maksimum. Dan berapa pula laba maksimumnya. Oke, ini kita melalui tahap-tahap yang tadi kita sudah buat, tapi di sini ada 2 kejadian, berarti kita harus membuat melalui persamaan 2 titik, di mana ada kejadian price 400 dan price 410 karena harga naik $10 dan barangnya 60 unit turun, kejadian keduanya turun 5 unit menjadi 55 unit, ya. Nah, berarti automatically kita
biasa diketahui dulu ya, di mana price satunya 400, price 2-nya mengalami kenaikan $10, berarti menjadi 410 di harga kedua. Lalu kuantiti pertamanya tadi adalah 60 unit, di kuantiti keduanya dia mengalami penurunan senilai 5 unit, berarti 55 unit ya. Oke, nah ditanyakannya apa? Ditanyakannya adalah kuantiti saat laba maksimum dan berapa pula laba maksimumnya. Oke, nah ada tahap pertama, yaitu kita buat persamaan dua titiknya dulu. P dikurang P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ya, price satunya udah ada, P min 400 per 410 min 400 sama dengan Q min 60 per Q2-nya 55 per 6 min 60. Ya, oke, kita sederhanakan bentuknya menjadi P min P1 per 10 sama dengan Q min 60 per min 5. Kali silang ya, berarti P min 400 ini ya, berarti kali silang menjadi min 5 P min 400 sama dengan 10 Q min 60. Berarti min 5P plus 2000 sama dengan 10 Q min 600, di mana min 5P sama dengan 10 Q min 600 min 2000. Berarti min 5P-nya sama dengan 10 Q min 2600 ya. Nah, supaya hasilnya P berarti semua bilangan dibagi minus 5 ya. Kita akan lihat. Berarti min 5P sama dengan 10Q minus 2600. Semua bilangannya dibagi minus 5. Berarti P sama dengan min 2Q plus 5, 20. Ini sebagai nilai P untuk membantu membuat persamaan TR. Ya, dimana kita ingat kembali TR rumusnya adalah price dikali quantity. Ya, tadi juga saya lupa ada biaya cost atau biaya atau costnya $200 per unit, itu sebagai tambahan informasi di soal. Oke. Kita tambahkan TC-nya adalah 200 unit per barang. Ya, 200 unit per barangnya. Nah, kita cari dulu tahap pertama laba. Laba itu adalah TR dikurang TC. Nah, TR itu kita buat di sebelah sini adalah price dikali quantity. Kita dapat persamaan price-nya. Berarti sama dengan min 2Q plus 520 kali Q. Berarti TR-nya sama dengan min 2Q pangkat 2 plus 520 quantity. Jadi TR-nya sama dengan min 2Q pangkat 2 plus 520Q minus 200Q. Hasilnya adalah min 2Q kuadrat plus 320 quantity. Ini adalah persamaan pi dasarnya dulu. Ya, karena kita mencari laba maksimum berarti ada dua tahap atau dua langkah yang kita harus kerjakan. Yang pertama, ketika pi aksennya kita buktikan sama dengan 0 dulu. Pi aksen sama dengan 0, ini tahap pertama
Ini kita turunkan ya, menjadi min 4Q plus 320 sama dengan 0. Berarti min 4Q sama dengan min 320. Q-nya adalah 80. Nah, kalau laba maksimum, kita harus buktikan ke tahap P double aksen apakah kurang dari 0. Kita turunkan persamaan ini sekali lagi. Berarti menjadi min 4. Berarti terbukti. Berarti di dalam hal ini, ya ini yang akan diambil. Ya, kuantitinya 80, itu terjawab pertanyaan pertama, dan pertanyaan keduanya mencari berapa besarnya laba maksimumnya. Ya, oke, kita akan lihat berapa sih laba maksimumnya. Kita masukkan kembali ke persamaan dasarnya, ya, yaitu di persamaan Pi sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 320Q. Ya, itu kita akan mendapatkan yang namanya laba maksimumnya. Berarti Pi sama dengan min 2 kali 80 pangkat 2 ditambah 320 kali 80. Pi sama dengan min 2, 6.400 ditambah 2.025, 600. Berarti Pi sama dengan min 12.800 ditambah 25.600. Hasilnya adalah labanya maksimum $12.800. Ini ya, jadi sudah ketemu dengan laba maksimumnya, teman-teman. Ya, oke. Dan bahan terakhir saya akan ajarkan ketika turunan pertamanya itu difaktorial. Jadi bentuknya pangkatnya 2. Berarti kita buat faktorial ya. Misal saya punya angka ya, saya coba dulu angkanya. Persamaannya berbunyi seperti ini. Nah, ya seperti ini ya bentuk persamaannya. Nah, ini kita buat faktorial. Ini persamaan ini tuh bentuk awalnya adalah A kuadrat plus BX ya plus C. Ya, ini persamaan awalnya. AX kuadrat plus BX plus C. Ya, atau X atau A kuadrat plus BX plus C ya, bentuk awalnya seperti itu. Kita menggunakan rumus faktorial, di mana ketika kita dua angka kita kalikan hasilnya plus 24, tetapi ketika dua angka tersebut kita jumlah hasilnya sesuai dengan posisi angka B-nya atau angka min 10-nya. Ya, kita buat dulu 24 itu perkalian berapa dan berapa. 1 kali 24 misal ya, 2 kali 12, 24 juga 3 kali 8 ya, dan 24 4 kali 6 ya. Nah, nanti variasinya ada min 4, min 6 ya. Lalu variasinya ya, kira-kira yang lebih cocok yang mana? Ketika dijumlahkan hasilnya 10. 1 sama 24 jauh dari 10. 2 dan 12 oke, masih bisa, berarti masih ada peluang untuk dijadikan hasil untuk min 10 ya. Kita berikan warna yang berbeda dulu, kita lingkarin. Lalu 38 tidak, 46 masuk ya. Kita eliminasi yang 2 ini, kita ambil kalkulasi yang 2 sama 12, 4 sama 6. Caranya gimana? Dua bilangan kita kalikan, hasilnya 24, berarti 2 dan 12 ya, 24. Oke. Apakah cocok ketika kita estimasi ini min 2, ini min 12, supaya hasilnya 24 atau plus 12 plus 2. Cocok nggak? Salah ya, nggak bisa ya. Oke, ini tidak masuk. Oke, yang kedua, kenapa nggak masukkan jadi 14X? Kalau min 2 sama min 12 jadi 14X. Oke, yang berarti ini gugur ya. Berarti sekarang kita tinggal ambil kesempatan untuk 4 dan 6. Ya, 4 dan 6 kita akan coba X.
plus 4X plus 6. Cocok nggak? 10X ya, berarti harusnya menjadi min sama minus ya. Nah, harusnya seperti ini. Ini cocok teman-teman. Ini bentuk faktorial daripada persamaan yang X kuadrat min 10X plus 24 ya. Nah, ini X pertamanya berapa? X pertamanya 4. Kenapa? Karena X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya 1 sama dengan 4. Yang kedua adalah X min 6 sama dengan 0, berarti X2-nya adalah 6. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah bentuk ibaratnya ini turunan pertamanya lah. Nah, berarti kita harus membuktikan turunan keduanya harus kurang dari 0 hasilnya. Belum tentu yang lebih besar itu yang dipakai. Ya, oke, kita pahami. Ingat, belum tentu X yang lebih besar itu yang kita ambil. Ya, kita harus buktikan dulu lewat turunan keduanya. Caranya, P double aksen sama dengan yang pertama ya. Berarti ini diturunkan 2X min 10. Berarti P double aksen yang pertama 2 kali 4 dikurang 10. Hasilnya minus 2. Dan yang kedua adalah 2X min 10. Jadi P double aksen 2 sama dengan 2 kali 6 dikurang 10. Hasilnya plus 2. Jadi mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah yang hasilnya negatif. Berarti nanti X-nya atau Q-nya itu yang kita ambil adalah 4. 4 ya, bukan 6 karena 6 hasilnya positif. Kalau 4 hasilnya negatif. Ya, untuk mendapat laba maksimum, turunan keduanya harus yang menghasilkan nilai negatif. Seperti itu teman-teman. Saya cukupkan untuk bahan pertemuan analisis diferensial. Minggu depan kita lanjutkan dengan bahan baru yaitu analisis integral. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali untuk yang ada aktivitas berikutnya. Terima kasih.